kali ini saya sendiri nih yang menjadi host di podcast Nongki ya. Ngobrol ringan anak farmasi ini menjadi suatu kehormatan buat saya walaupun captionnya langsung yang jadi host karena kita kedatangan alumni nih. Alumni, ada 2 orang alumni yang hari ini kepengen ketemu Bapak, silaturahmi ke Bapak, dan sudah lama memang, sudah berapa ya? Sudah hampir 1 semester ya, sudah hampir 1 semester kita nggak ketemu, dan hari ini mereka datang ke sekolah. Luar biasanya lagi saya kaget mereka masih pakai pakaian sekolah putih dan biru. Ini yang menarik, makanya ini terus terang ini dadakan, podcastnya dadakan. Saya ajak mereka untuk yuk kita bikin konten, kita ngobrol di Nongki, karena semangat mereka ternyata masih kenapa masih pakai pakaian sekolah? Kangen dengan sekolah atau gimana nih? Iya Pak, kangen sekolah ya. Jadi ternyata memang belum move on, berarti belum move on kalau bahasa kalian sekarang ya. Kita kenalan dulu deh, di ujung dengan siapa? Hai guys, kenalin nama aku Maya. Kalau yang tengah? Hai guys, nama aku Adelia, ya, Maya dan Adelia. Kalau dulu kelas 12 farmasi 1 ya, kelas 12 farmasi 1. Dan luar biasanya hari ini kita akan gali, kita akan tanya nih, ngapain aja sudah 6 bulan ini sudah menjadi alumni SMK Muhammadiyah Tanjung Raja, 6 bulan di luar, ngapain aja kita tanya. Mulai dari siapa dulu nih? Maya. Dari Maya atau dari Adel? Dari Maya aja. Oke, dari ujung. Ya, Maya, bisa ceritakan nih 6 bulan ini ngapain kamu? Tiap hari dari kadang pagi kursus bahasa Jepang, kadang juga ada siang sorenya. Oh gitu. Iya. Jadi sekarang ikut kursus bahasa Jepang. Iya Pak. Bahasa Jepang. Kenapa ambil kursus bahasa Jepang? Pengen ke Jepang Pak. Oh, pengen ke Jepang. Jadi kegiatan hari-hari sekarang adalah kursus bahasa Jepang ya? Iya Pak. Dari jam berapa sampai jam berapa nih? Kalau misal dari pagi itu dari jam 8 sampai jam 12. Kalau siang jam 1 sampai jam 5. Jam 1 sampai jam 5. Oke, kalau Adel gimana? Apa kesibukannya sekarang? Sama seperti Maya. Oh, sama seperti Maya. Ikut juga, satu kelas juga di kursus Satu bahasa kelas. Jepang. Wah, keren ya. Berarti kalau sudah 6 berapa bulan kalian kursus? Masuk 4 bulan. Oh, udah masuk ke durasi 4 bulan ya. Berarti sudah mahir dong ya. Sudah sedikit mahir bahasa Jepang. Boleh dong kita coba ya. Kita minta ya, setuju nggak nih? Setuju ya. Kita minta alumni kita ini ngomong bahasa Jepang. Walaupun secara jujur ya, kalau mereka ngomong bahasa Jepang, Bapak pun nggak akan paham. Mau itu salah, mau itu benar, Bapak juga nggak paham. Tapi terserah mereka. Dimulai dari siapa nih? Ngomong apa Pak? Maya. Iya, perkenalan aja deh, kayak bahasa Jepang. Gimana bahasa Jepang? Oh. Agak deket kan, nggak apa-apa? Ohayo gozaimasu. Hajimemashite. Watashi wa Maya to moshimasu. Iya. Bingung ngomong apa lagi? Ini mungkin sedikit nervous ya, karena kita undang di podcast. Terus? Ngomong apa lagi Pak? Silakan perkenalan aja, ngomong aja bahasa Jepang kayak mau tinggal di mana atau gimana, yang memang. Watashi no sumi wa ongaku kiku kota desu. Toshi wa 18 desu. Subtitlenya di bawah ya. Tinggal dipilih aja nanti mau bahasa Korea kayak mau bahasa Palembang kayak ya, silakan aja di bawah ya. Silakan. Lanjut. Perkenalan apa yang kalian dapatkan selama 4 bulan belajar bahasa Jepang? Silakan sampaikan dengan bahasa Jepangnya. Perkenalan boleh deh, nggak apa-apa. Ohayo gozaimasu. Hajimemashite. Watashi wa Adelia Nurfadila to moshimasu. Aderu to yonde kudasai. Toshi wa 17 sai desu. Watashi no sumi wa utau koto desu. Arigatou gozaimasu. Itu ngomong-ngomong artinya apa, Del? Itu nama kepanjangan Adelia Nurfadila. Bisa dipanggil Adelia. Hobinya bernyanyi. Oh iya,
nyanyi. Terus Umur 17 tahun. umur 17 tahun. Wah, luar biasa ya. Selesai dari SMK Farmasi, mereka memutuskan untuk lanjut atau mendalami bahasa ya di kursus bahasa Jepang. Walaupun memang kemarin pas sekolah dapat ya pelajaran bahasa Jepang ya, tapi memang angkatan kalian baru di kelas 12 ya, di kelas 12, dan alhamdulillah untuk tahun ini kelas 10, 11, 12 kita sudah semuanya kita masukkan materi atau mata pelajaran bahasa Jepang tuh ya. Jadi hobinya nyanyi. Kalau nyanyi bahasa Jepang bisa? Oh, nggak bisa ya? Belum ya? Bisa Pak, latihan. Oh, sudah latihan? Takut ditanya pas interview. Oh gitu, sudah latihan pas interview. Oh kemarin sempat interview. Yes. Interview apa? Wawancara. Wawancara Kaigo. Kaigo itu apa? Lansia. Perawat lansia. Perawat lansia. Oh, Kaigo itu artinya perawat lansia atau gimana? Perawat kalau Kaigo itu. Mic-nya boleh? Jadi Kaigo tuh perawat lansia. perawat lansia. Oh, jadi nanti kalian nih kursus bahasa Jepang, terus nanti kemarin sudah ikut interview, nanti dikirim ke Jepang itu. Iya. Di Platda dulu. Platda. Iya. Apa itu Platda? Pelatihan daerah. Pelatihan daerah itu di mana? Sekarang kalau nak berangkat tuh ke Cibubur. Oh, ke Platda. Cibubur. Itu persyaratannya harus lulus Lulus itu interview tadi. Ya. Yang interview orang Jepang langsung. Ya, orang Jepang Oh, langsung. orang Jepang langsung datang langsung ketemu kalian gitu. Ya, satunya datang. Yang tiganya adalah di komputer dari Online ya. ya. Oke, ya. Terus gimana perasaannya ketika diwawancarai oleh orang Jepang asli? Kalau kemarin kan yang ngajarnya bukan orang Jepang ya. Guru seru. Seru ngomong dengan orang Jepang. Langsung. Boleh. Gimana, Maya? Seru ngomong dengan orang Jepang langsung tuh beda. Oh, beda ya. Vibes-nya tuh dengan orang Indonesia yang ngomong Jepang. Kaku nggak ketika ketemu orang Jepang itu? Aku bingung nih mau ngomong apa nih. Cuma nervous ya Pak. pas Nervous. pertama, iya. Nervousnya di mana? Takut salah ngomong apa siapa mana. Oh gitu. Takutnya salah ngomong. Terus gimana hasilnya? Belum? Atau Belum. ada persyaratan umur ya? Oh, berangkat. Iya, umurnya dari 18. Oh, harus 18 Iya. tahun. Soalnya kalau udah 18 udah bisa ngambil sertifikat Kaigo-nya. Kaigo itu. Iya. Ada dua, bahasa Indonesia dengan bahasa Jepang. Jadi Kaigo itu adalah perawat lansia. Jadi setelah pendidikan khusus, kalian ikut interview, lalu ada Platda tadi ya di Cibubur, langsung nanti berangkat ke Jepang. Iya. Kalau boleh tahu berapa sih gaji di Jepang? Kok mau ke Jepang gitu? Memang di Indonesia nggak ada lowongan kerja yang memang menjanjikan. Kenapa harus jauh-jauh ke Jepang ya? Iya. Kalau kemarin senpai yang lah sudah tanda tangan kontrak Senpai, itu benar dulu. Senpai itu apa sih? kakak tingkat. Oh, kakak tingkat. Iya. Jadi, oh ya kita dapat ilmu baru nih. Kalau senior itu senpai namanya. Ya gimana? Kalau senpai yang ini dia 14,5 lah, bersih pokoknya. 14.500.000. Iya, Itu sudah bersih. sudah Per bersih. bulannya. Iya. Wow. Oke. Jadi kalau nggak makan, itu udah dipotong makannya, tuh. Udah dipotong tempat tinggal. Iya, lah dipotong tempat tinggal. 14.500.000 satu bulan. Iya. Biasanya kontrak berapa tahun? Kalau misalnya yang magang itu 3 tahun. Kalau kerja kami ini 5 tahun baru Oh gitu. habis kontrak. Oh jadi kalian ini masuknya ke kerja ya? Iya. Bukan magang. 5 tahun. Ya 5 tahun. Berarti 14.500.000 dikali 5 tahun berapa tuh ya? Jadi kalau pulang dari sana bisa bikin apotik dong. Amin. Itu 5 juga tahun. tiap setengah tahun dikasih bonus. Tiap 6 bulan sekali ada bonus. Iya, ada bonus. Berapa katanya. itu? Nggak tahu Pak, belum Oh, tergantung tempatnya. Dapatnya kalau yang senpai itu agak bawah, daerah bawah. Jadi Maksudnya daerah bawah gimana? ini daerah yang agak pelosok itu Pak. Oh, Cuma gitu. tak pelosok-pelosoknya. Oh gitu. Kalau misalnya Kalau Iya, agak ke dapat kota gitu ya. desa. Kalau agak ke kota mungkin iya, gede ya. iya, Penghasilannya gede. iya, jarang dapat di desa. Oh, Kaigo tuh mungkin ke tengah kota ya gitu Iya, kan. agak ke kota. Terus kalau jadi perawat lansia itu ngapain?
Cak, kalau ngurusin nenek itu mandiin, Cak, Oh misalnya. gitu, mandiin Iya, gitu. mantau nenek itu ngasih makan. Si makan. Itu 24 jam harus di rumah lansia itu atau gimana? Enggak, Pak. Enggak. Iya, Oh pakai sip-sipnya. sip ya, pakai jadwal ya. Oke, luar biasa. Terus apa yang menarik dari bahasa Jepang menurut kalian? Seru, susah tapi seru sih, Pak. Susah tapi Susah seru. tapi seru. Jadi apa ya? Susah tapi seru. Udah susah tapi seru. Tapi nggak apa-apa. Karena seru itu jadi susahnya hilang sih sebenarnya. Daripada susah tapi nggak seru. Ada pesan nggak untuk adik-adik tingkat kalian yang kelas 12 sekarang, yang kelas 11 dan kelas 10? Kenapa sih harus menguasai bahasa asing menurut kalian di zaman sekarang kayak gini? Kalau misalnya kita bisa bahasa asing, wong ndak bisa, kita bangkit dewe age. Jadi jadi pembeda ketika kita menguasai bahasa asing, itu akan menjadi pembeda dari orang lain atau alumni lain lah ya. Gitu. Apa ya? Kira-kira rindu nggak kangen nggak dengan pelajaran farmasi? Sudah 6 bulan nih kan? Rindu. Maya juga sama. Kenapa? Padahal farmasi itu susah. Di sini ada penontonnya, ada yang kelas 10 loh. Ada yang kelas 10, ada yang kelas 11. Cuman kelas 12 nggak ada. Kelas 12 lagi PKL ya. Jadi kenapa kangen dengan farmasi? Bukannya farmasi itu banyak tugas, itu lagi ngerjain tugas itu. Di ruang podcast sambil ngerjain tugas ya. Ya apa-apa, semangat be belajar. Farmakologi banyak masuk. Iya? Oh gitu. Belajar Jadi farmakologi. ketemu farmakologi di kursus Ya, Jepang, ketemu farmakologi. ya. Mata pelajaran farmakologi kok bisa ya? Wah ini menarik nih. Ini menarik. Kenapa di kursus Jepang tiba-tiba ketemu mata pelajaran farmakologi? Ada ya? Ya. Itu kalian dapat farmakologi di kelas berapa itu? Kelas 11 dan 12 ya? 11 dan 12. Jadi boleh dong cerita gimana dia? Kok bisa ketemu farmakologi? Kapan itu ketemunya? Kami kan ambil jurusan perawat ke Jepang. Ambil perawat Ya. lansia itu. Nah, di buku perawat itu ternyata masuk pelajaran farmakologi Materinya apa? Contohnya? tentang ya obat-obat, misal hipertensi, Oh tentang terus penyakit, ya, hipertensi, terus apa lagi? tentang yang angina Victoria. Iya, tentang masuk angin. Masuk angin itu angina. Angina, oh tentang angina pectoris, Iya. angina apa? Jadi siapa yang kalian ingat kalau seperti ini? Dokter Muklis. Dokter Muklis. Ya Dokter Muklis harus lihat nih konten nih. Jadi ya muridnya, siswanya ternyata lagi-lagi ambil kursus bahasa Jepang, lagi-lagi ketemu juga mata pelajaran Dokter Muklis nih, farmakologi. Jadi bicara penyakit ya di situ Iya. ya. Oh, obat-obatan juga. Terus kaget nggak kalian ketika ketemu pelajaran itu, ketika ketemu materi itu? Kaget. Nah, pelajaran dokter Muklis lagi. Padahal mungkin di dalam hati mereka berdua ini, ya kami ngambil kursus bahasa Jepang nih biar nggak ketemu ya, biar nggak ketemu pelajaran yang memang farmakologi. Gampang nggak sih? Kalau menurut kalian? Susah, Pak. Susah. Musuh kasih. Sangat susah ya, sangat susah karena ilmu itu bicara tentang penyakit, tentang ada sedikit juga bicara obat-obatan ya. Ya. Kemarin pas sekolah sering remedi. Sangat. Oh sangat. Dokter ya dokter ya siswanya yang ini sering remedi ya berarti. Akhirnya juga masih ketemu dengan farmakologi. Jadi kesannya kaget ya, pertama kaget. Terus kira-kira kenapa harus belajar farmakologi, Maya? Kenapa kok tiba-tiba di sana ketemu farmakologi? Menurut kamu kenapa itu? Mungkin karena memang di situ ngurus penyakit nenek-nenek juga sih sebenarnya. Ngurus karena ngurus lansia, Iya. nenek, kakek yang nanti ketemunya ya
Yang lansia yang memang sakitnya itu ya. Iya. Yang memang pada umumnya ya sakit adalah hipertensi dan sebagainya. Iya. Terus ada penyakit jantung atau gimana ya, dan obat-obatan gitu. Alhamdulillah juga lah belajar di sekolah, jadi ada poin plus lah. Oh iya. Jadi memang ternyata teman-teman di rumah bahwa sekolah di SMK Farmasi ternyata bisa masuk kemana aja ya. Ketika mereka memutuskan mereka kepengen ke Jepang, ikut kursus bahasa Jepang, ketemu juga yang namanya pelajaran di SMK Farmasi dulu, yaitu farmakologi, dan tentu saja ya obat-obatan. Dan ini menjadi nilai plus untuk kalian berdua yang memang alumni dari SMK Farmasi Muhammadiyah. Jadi saya juga selaku kepala sekolah di sini berharap banyak kalian bisa berangkat besok, karena ini umur belum cukup. Kalau ada yang belum cukup, Maya sudah ya? Iya sudah, cuma belum ada sertifikat deh Pak. Belum ada sertifikat. Jadi selanjutnya ini apa nih? Mau ngapain nih? Iya tes. Kalau nanti antara bulan 11 itu tes SSW. Apa itu SSW? SSW sertifikat JFT untuk yang Kaigo bahasa Indonesia dengan bahasa Jepang. Oh gitu, ada sertifikatnya nanti. Iya. Jadi sertifikat itu yang kalian bawa nanti untuk proses selanjutnya ya. Ya, kalau ada sertifikat itu bisa langsung pelada. Oh, bisa langsung pelada. Oke, dari alumni kita nih, ada berapa orang yang ikut kursus bahasa Jepang, dan persiapan untuk berangkat ada berapa orang? Ada 8. Wah, luar biasa, ada 8 alumni yang ikut kursus bahasa Jepang untuk persiapan berangkat ke Jepang. Total alumni kalian hanya 37 orang ya kemarin angkatan pertama, tapi 8 orang ke sana. Ya. Ya, luar biasa. Oke, mungkin itu saja ngobrol singkat kita. Nanti kita sambung lagi di lain waktu. Tetap masih mau main ke sini? Masih mau main ke sini. Bapak doakan memang kalian berdua dengan teman-teman yang lain bisa berangkat ke Jepang. Amin. Berkarir di Jepang. Kalau memang bisa kuliah di Jepang, silakan kuliah di Jepang. Pulang sini tetap menjadi entrepreneur. Bisa buka apotek sendiri atau klinik, bila perlu rumah sakit lah ya. Jadi karena nggak ada yang nggak mungkin, karena kalau kalian berpikir nggak mungkin ya jadinya juga nggak mungkin, tapi berpikirlah itu mungkin terjadi. Jadi tetap semangat aja ya. Jangan jangan berpikiran saya nggak mampu. Itu saja ngobrol ringan kita dengan alumni pada hari ini. Terima kasih, kita kasih hapus dong untuk Maya dan Adel. Terima kasih telah menyempatkan waktunya untuk berkunjung lagi ke SMK-nya, ketemu dengan guru-gurunya. Semoga memang lancar cita-cita kalian ya. Saya akhiri, mohon maaf juga jika ada salah-salah kata dari saya selaku host, dan Adel dan Maya selaku tamu kita pada hari ini. Saya rasa itu. Nasrul minallah wa tumqarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.